Teman-teman semuanya, jadi di sini saya sudah selesai trading ya teman-teman sebenarnya, dan di video ini sudah saya rekam untuk teman-teman semuanya, yakni proses trading selama 2 hari. Dan di sini saya sharing sedikit untuk materi trading, teknik trading pemula, yakni dengan menggunakan support dan resisten dulu. Ini materi paling dasar ya teman-teman. Jadi nanti kita urut, hari ini kita akan bahas support dan resisten dulu, dan ini adalah hasilnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen paham bagaimana caranya, silahkan simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan di skip, terus pahami, dan jangan sampai nanti ada pertanyaan yang sama dengan yang sudah ada jawabannya di dalam video seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, simak saja, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Halo guys, sobat YouTube semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali untuk sobat semuanya di prayoga.id. Bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman. Hari ini kita itu akan melakukan entry market ya. Saya hari ini mau entry di market, mau trading kayak gitu, dan kebetulan juga ada yang pengen saya sampaikan ya kepada teman-teman semuanya. Jadi sekalian aja teman-teman. Jadi barangkali nanti ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Oke, di hari ini hari Jumat, hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 3 Februari teman-teman ya. Saya mau melakukan entry market, dan kemarin itu ternyata banyak yang masih trader pemula. Jadi kita akan membahas teknik trading untuk pemula dulu ya. Jadi teknik trading untuk pemula yang paling simpel dari analisa teknikal, yakni dasarnya dulu, yakni menggunakan support dan resisten teman-teman. Jadi kita itu akan belajar support dan resisten dalam melakukan trading forex. Kenapa ini penting? Karena support dan resisten itu merupakan sebuah kunci atau sebuah dasar dari semua analisa teknikal itu menurut saya ya teman-teman. Jadi kita akan belajar support dan resisten. Langsung saja kita mulai ya teman-teman, karena kelihatannya saya udah menemukan gambaran entry ini, biar agak cepat aja. Oke, support itu adalah sebuah titik di mana titik tersebut itu mulai harga naik atau memantulkan naik, atau titik berubahnya harga turun jadi naik, itu adalah support ya. Bahasa simpelnya itu adalah pucuk bawah ya teman-teman semuanya. Ini ada pucuk bawah, ini adalah support ya, support ya, itu adalah support. Jadi support paham ya, titik pucuk bawah ya. Kalau dijabarkan tadi, titik dimana harga itu berbalik naik, atau titik dimulainya harga naik ya, atau perubahan titik dari turun jadi naik, titiknya ini adalah titik support. Biasanya di sini harga permintaan naik teman-teman ya, harga permintaan naik lebih tinggi, jadi harganya juga ikut naik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah resisten teman-teman. Resisten adalah sebuah titik di mana harga mulai turun atau harga berubah turun, atau dari harga naik menjadi harga turun, itu adalah resisten. Nah, sebagai contoh ini resisten ya teman-teman, ini resisten. Kemudian ini juga resisten, di bagian atas ini area resisten. Kemudian di sini ada resisten lagi ya. Kemudian ini ada resisten yang paling dekat. Resistennya adalah di sini ya teman-teman ya. Ini adalah resisten. Kenapa kok kita harus melihat support dan resisten? Karena apa? Karena titik support itu di masa depan bisa menjadi support kembali atau bisa menjadi resisten. Dan titik resisten itu di masa depan bisa menjadi resisten kembali atau menjadi titik support. Artinya ketika teman-teman menemukan titik support atau resisten, bisa jadi di masa depan itu akan terulang kembali. Namanya analisa teknikal adalah membaca market dari pergerakan masa lalu ya teman-teman. Oke, kita coba tandai dulu di sini support dan resisten biar teman-teman juga semakin paham ya. Oke, yang atas ini, kemudian yang atasnya lagi. Kalau tren naik sih yang harus kita perhatikan itu resistennya sebenarnya ya.
Kalau tren turun ya harus kita perhatikan supportnya, apalagi udah di bawah gitu, kita harus perhatikan supportnya untuk ambil buy. Kalau naik tinggi kita harus perhatikan resistennya untuk ambil sell. Tentu saja nanti kita padukan dengan teknik-teknik yang lain ya teman-teman, agar lebih mantap lagi ya. Ini terdekat teman-teman, di sini ada resisten di area sini ya, di area atas ini. Kemudian di sini ada support, dan ini harga kelihatannya mulai ini ya, membalik arah ya dari di bawah resisten. Jadi kalau di bawah resisten membalik arah itu lebih condong kepada sell ya teman-teman. Kalau di atas support membalik arah di sini ya, nggak mampu ketembus kayak gini, kita lebih condong pada buy. Oke, sekarang yang saya mau sell dulu ini teman-teman ya, saya mau sell satu. Oke, di sini. Kemudian kalau harganya naik, saya mau martingale mau marti satu ya di bagian atas, kira-kira sebelah sini aja. Ini sebenarnya resistennya banyak di sini ya teman-teman. Area sini ini resisten. Saya mau martingale satu di sini ya. 136481. Saya pakai sell limit 136481. Oke. Nah, jadi kalau nanti harganya naik ya, itu enggak saya tutup dulu ya. Kita pasang satu lagi sell di atas ini. Karena ini kemarin sudah mengalami kenaikan yang lumayan teman-teman, dan diharapkan ada koreksi dulu ya setelah ini. Jadi sini saya pasang sell limit, ini nggak apa-apa, biarin naik dulu. Nanti target kita adalah dari arah sini itu ke sini ya, kita ulangi sekali lagi, atau bahkan syukur-syukur ke sini ya teman-teman. Dan kebetulan ini hari Kamis, besok itu ada NFP ya, barangkali besok kebantu sama NFP. Harapannya kalau USD menguat itu marketnya bisa turun ya teman-teman. Meskipun ya di satu sisi marketnya naik sekarang, tapi kita butuh koreksi. Kalau nggak mungkin naik terus ya, nggak mungkin juga sih. Kebanyakan itu naik ada turunnya dulu kayak gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi titik support dan resisten teman-teman udah paham ya. Jadi titik support itu di mana titik itu mulai naik atau pembalikan dari turun jadi naik. Kalau resisten itu kebalikannya, dari naik jadi turun ya. Ini yang paling atas ini salah. Nah, ini nih yang atas. Dari naik jadi turun itu resisten ya teman-teman. Sampai sini paham ya. Kemudian targetnya kita penurunan atau naik dulu ya, terserah. Karena kalau saya ambil naik takutnya nanti langsung turun ya. Jadi di sini saya ambil sell satu, di atasnya saya kasih sell limit satu, biarin naik dulu terus turun, nanti harapannya seperti itu. Kemudian teman-teman di sini kan saldonya ada 1100 ya teman-teman. Ini hari ini tadi dapat 34 dolar ya, 340.000 karena akun fixed rate ya. Sebenarnya saya tadi udah ambil buy dari sini lumayan 34, makanya sekarang saya pindah ke sell dulu. Oke, kita skip dulu ya teman-teman, kita lihat nanti hasilnya. Intinya teman-teman udah paham ya support dan resisten. Di masa depan titik ini ya, titik ini bisa jadi di masa depan kapan-kapan ya, kan marketnya ke sana tuh. Bisa jadi support kembali ya, ke pas turun terus di support kembali, atau dia bisa jadi resisten kemudian dari bawah gitu kayak gini ya, kemudian naik turun. Nah, dari bawah naik turun, ini bisa jadi dari resisten atau jadi support kembali, sama seperti itu ya di titik-titik yang lain ya. Seperti itu ya teman-teman, pelajaran support dan resisten kita skip dulu lagi teman-teman. Sobat YouTube semuanya, jadi ini hari Jumat tanggal 4 ya, kemarin entry itu tanggal 3 ya, kemudian ini kebetulan pas banget udah turun nyampe di support dan resisten yang saya buat kemarin ya teman-teman. Nah, ini udah nyampe di titik pertama. Alhamdulillah ya, sesuai dengan prediksi ya. Kemarin saya entry di sini, nah, kebetulan naik dulu nih. Di sini nih bawah resisten nih, di atas nih, bawah resisten. Masih di area bawah resisten, makanya saya kemarin tambahin entry yang bagian atas ini nih. Nah, kebetulan ini sudah turun dan nyampe di support resisten selanjutnya.
Di sini ini ada titik support dan resisten ini. Nah, karena memang saya merasa sudah cukup di sini, jadi sebenarnya kalau ini nanti tembus nanti bakalan ke bawah sini. Nah, tapi kalau nggak tembus atau retrace itu bakalan naik ke yang resisten yang atas tadi. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi ini alhamdulillah ya dapat lumayan banyak. Kita close dulu ya entry-nya ya teman-teman. Oke, kita close. Kita screenshot dulu deh. Oke, kita close. Ini tembus teman-teman ya, tapi saya sudah merasa cukup ini. Kalau sudah merasa cukup ya udah ya, kita nggak usah nggak usah maruk-maruk ya, daripada nanti naik terus keuntungan kita hilang ya. Makanya kita cukupkan aja dulu sampai di sini teman-teman. Saya mungkin close yang atas aja dulu deh. Nah, yang bawah biarin. Yang lumayan banyak ya. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti itu ya teman-teman, bagaimanakah caranya melakukan entry market minimal dengan support dan resisten. Jadi titik-titik di mana harga pernah turun, di mana harga pernah naik, kayak gini tuh harus kita perhatikan. Kedepannya ketika kita pengen melakukan entry itu jadi punya acuan gitu loh. Dan nanti titik support dan resisten ini juga bakalan kita padukan dengan teknik-teknik yang lain. Bertahap ya teman-teman biar paham. Support dan resisten dulu, nanti dipadukan dengan candlestick, nanti apalagi ditambah lagi dengan analisa fundamental. Itu yang terakhir ya. Kebetulan ini ada NFP ya. Nanti kita bahas di selanjutnya lah. Nanti nggak nyambung malahan kalau kita bahas kemana-mana. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Sharing dari saya mengenai support dan resisten. Tapi semuanya itu hanyalah analisa ya teman-teman. Ada kalanya benar, ada kalanya salah. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan menggunakan yang namanya money management yang benar, agar kalian semuanya tidak merugi banyak ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel prayoga.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.